Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Kayaknya udah lama banget nih nggak upload video lagi. Sebelumnya mau saya thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini. Per video ini dibuat, Richard's Lab punya 19.135 subscriber. Terima kasih teman-teman untuk dukungannya. Jadi kayaknya udah cukup lama ya semenjak saya upload video yang terakhir, yaitu saya bikin tutorial bikin static web hosting ya dengan Amazon S3. Pakai CloudFront juga, terus pakai Route 53. Mungkin di konten ini saya belum bikin video tutorial baru, tapi di konten ini saya mau bacain komen-komen yang belum sempat saya bales, dan saya akan balesin satu-satu. Mungkin gak dapat semuanya, tapi ya sedapatnya aja lah. Tapi jangan khawatir, di next konten akan bikin tutorial lagi. Kelihatannya pengen bikin tutorial tentang robotic process automation ya, atau RPA dengan menggunakan UiPath. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar tentang UiPath. Mungkin next konten UiPath. Oke, kita langsung aja. Ini dashboard yang saya lihat kalau saya buka YouTube Studio. Kalau saya mau bacain komen, saya perlu klik community. Udah lama banget saya nggak buka channel ini lagi karena sibuk. Jadi yuk kita coba bacain satu-satu sedapatnya. Bang, bisa buatkan saya video web data karyawan. Web data karyawan ini apa ya? Web data karyawan, mungkin manajemen data karyawan ya. Siap. Kita tampung dulu guys. Siap. Oke. Terus apa lagi nih? Di video tutorial aplikasi stok barang berbasis web. Ini salah satu video, mungkin bukan salah satu, tapi video yang real banyak banget view-nya di channel ini. Coba kita lihat. Ini udah berapa view-nya? 373k, 373.000 view, 219 komen. Ini video pas zaman-zaman pandemi. Ini bisa dibilang kayak video yang apa ya? Breakthrough banget buat channel ini. Karena view-nya paling banyak di channel ini, dan ini yang bikin channel ini jadi berkembang. Terus kemudian dulu saya bikin Discord-nya juga kayaknya Discord-nya nggak tahu masih aktif atau enggak, cuma saya belum sempat buka lagi. Next dulu. Pertanyaannya dari Jonathan Price. Siap. Ini sudah sesuai prinsip-prinsip OOP pemrograman berbasis objek belum ya kak? Oh iya. Ini saya ada mention nggak sih? Bentar. Nggak ada. Jawabannya nggak ya. Ini, video ini, tutorial ini tidak sesuai dengan prinsip OOP. Terus, pakai prinsip apa dong? Pakai yang namanya native procedural ya, procedural. Jadi ini tidak pakai framework, yang artinya ya native aja, PHP murni gitu. Terus tidak pakai OOP, tidak object oriented, tapi procedural. Itu ya. Jadi kita jawab, tidak ya kak, ini procedural. Native. Kalau ada yang tanya nih Laravel, Code Igniter, bukan, nggak pakai itu. Native. Berhasil, yay. 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 Oke, lanjut. Maaf kak, dari Fatan Arayan. Maaf kak, saya sudah ikutin arahan yang ada di video, tapi pas login saya tidak bisa kak. Wah, kenapa ini? Masih di tutorial yang sama kelihatannya. Aplikasi stok barang nggak bisa login biasanya ya. Kalau nggak bisa login, coba cek. Ini sih. Function loginnya, dia bikin session nggak, berhasil bikin session nggak,
sessionnya berhasil gak? Itu sih kayaknya ya, kalau nggak bisa login. Terus apa nih, ada yang sharing juga dari Bagus Ade Saputra. Teman-teman, kalau kalian button submit tidak bekerja, mungkin di baris bagian format outpost itu otomatis langsung tertutup tanpa ada bagian models di dalamnya. Jadi bagian tutup formnya pindahkan dulu ke bagian akhir modelsnya. Thank you. Saya jujur udah lama nggak ngoding, jadi kalau dibilang begini agak-agak ini ya, nggak kebayang sebetulnya. Tapi kita thank you ya, kita say thank you dulu untuk pencerahannya atau sharingnya. Sangat membantu. Semoga membantu teman-teman ya yang kebingungan. Kalau misalkan nih, kok tombol submitnya nggak berfungsi nih. Ini exam versi berapa? Aduh, lupa banget. Gimana cara ngelihatnya ya? Di sini ada PHP My Admin nggak sih? Bentar ya, saya cek dulu ya. Oh, ini ada. Gimana cara ngecek ininya ya, examnya? Ini kondisinya udah di ini lagi. Udah nyala lagi. Examnya. Mana sih ada download exam gitu nggak sih? Nggak kelihatan lagi, bro. Examnya nih. Mana tuh? PHP My Admin-nya 491 ya. PHP versionnya 7,3. Kalau examnya versi berapa? Jujur lupa. Gitu. Jadi saya nggak bisa jawab. Jujur lupa. Tapi kalau mau tahu versi PHP-nya atau PHP My Admin-nya itu tadi. Maaf ya Bima. Terus Sadewa Teknik. Wah mantap mas, terima kasih kembali. Kita like aja. Join ke Discord gimana bang? Nggak ada linknya. Stuck di tutor ketiga karena data stok nggak nambah. Oh ya? Ada loh linknya Discord. Iya nggak sih? Loh. Wih, ini komen lebih banyak lagi nih. Discord mana Discord? Ya. Kok nggak ada Discordnya ya? Tapi gimana ya? Discordnya nggak tahu masih aktif atau enggak ya. Jadi so sorry. Tapi kita coba perhatiin pertanyaannya. Data stok nggak nambah, malah masuknya masing-masing aja nggak terjumlah. Tunggu, data stok nggak nambah, nambahnya masuknya masing-masing aja nggak terjumlah pada saat barang formal error. Oh mungkin maksudnya pas bikin barang masuk nggak terjumlah gitu ya. Coba pasti ada yang error di ininya, function apanya? Coba cek function ketika add barang masuk. Coba perhatiin lagi, pasti ada salah. Entah titik koma, mungkin ada typo kecil. Soalnya yang kayak gitu-gitu belum tentu apa ya. Kan saya udah kasih contoh tuh ya. Ngoding. Maksudnya kalian kalau ngikutin kan berarti ngikutin bener-bener sampai ininya nggak sih? Kata-katanya, variabelnya, titik komanya. Mungkin ada miss. Entah kurang koma, kurang titik koma di akhir, kurang tanda kurung. Nggak ketahuan sih. Tapi coba kalian cek and recheck lagi ya, satu-satu. Bang, pakai lokalnya host Laragon bisa kah? Saya belum pernah pakai Laragon, dan ini bukan Laravel, jadi
Saya tidak tahu bisa atau enggak. Maaf, nggak bisa jawab. Bang, nggak ada disknya, solusinya gimana? Nggak harus ada disknya ya, jadi nggak harus ada disknya ya. Yang penting cari directory atau folder yang ada indeks HTML-nya aja. Gitu. Itu ya, David Chandra. Rangga Ferdiansyah. Setelah dikasih tag PHP punya saya langsung error, Mas. Setelah dikasih tag PHP di PHP yang mana nih? Tag PHP yang mana ya? Tag PHP maksudnya yang ini, yang kayak gini, PHP. Kalau dikasih gini aja udah error mah. Kayaknya belum pakai ini nggak sih? Apa namanya? Examnya belum dinyalain apa C-nya gitu. Lupa sih. Apa ini? Saya sudah selesai semua bang, tapi saya ketemu nih ketika saya order misalkan 50 pulpen pilot dan saya dilihat di bagian stoknya. Oke, tampilkan ikut hilang akan tetapi jumlah pesanan itu tidak berkurang. Misalnya Andi di pesanannya ada 2 pesanan, 1 pulpen pilot, kemudian satunya lagi pulpen standar otomatis, dia menampilkan jumlahnya 2. Sorry. Nggak kebayang. Tapi coba cek lagi di function. Apa yang dicek? ID barang, quantity, dan query. Query-nya merujuk ke tabel mana? Itu ya. Coba cek lagi. Bang, saya salah di function undefined. Perbaiki. Pokoknya kalau ngikutin bener-bener purchase, sudah pasti berfungsi. Percaya deh. Kalau nggak, saya pakai apa dong? Akhirnya menemukan tutorial yang sangat amat dibutuhkan untuk nuntasin TA pacar gua. Oke, Lutfi Muhammad, emang kamu ini pacar yang baik, cowok yang baik, dan datang di channel yang tepat, bertemu dengan video yang tepat. Sukses terus. Bang, kalau untuk sistem informasi yang nggak perlu maksudnya? Bang, kalau untuk sistem informasi yang nggak perlu dipakai apa ya bang? Tunggu. Nggak ngerti. Bang, kalau sistem informasi yang nggak perlu dipakai apa aja ya bang? Gimana? Filzah? Nggak bisa jawab ini. Folder listnya nggak ada sama kayak tadi. Nggak perlu ada. Cari aja folder yang ada indeks HTML, karena yang paling penting tuh indeks HTML ya guys. Terima kasih Pak sudah bisa. Kita like. Terus update bang, thanks ya. Thanks juga Diki Haikal. Bismillah, saya udah klik link Discord. Apa itu? Discord, tapi tidak punya akses, kenapa ya? Klik link Discord, emang ada link? Aduh, pencet lagi. Mana tadi? Nih. Emang ada link apa ini? Emang gue cantumin link apa ya? Ini kah? Ini ya? Ada tuh guys. Ada guys. Kalau yang dimaksud tuh Discord ya ada kok. Tidak punya akses mungkin belum terdaftar, belum punya akun Discord. Coba daftar dulu. 1157 kok di aku gak masuk ya ke database-nya, codingannya udah sama. Kok di 1157 mana? Mana? Oke.
Ini kan belum ini. Gimana ya? Nggak masuk ya ke database-nya. Coba cek lagi ya functionnya dan query-nya. Pokoknya saya nggak bisa tahu banget percis salahnya di mana karena pertama nggak tahu codingannya kayak gimana. Tapi kalau misalkan emang ngikutin sama percis, sudah pasti hasilnya juga sama percis. Kayak saya, kalau saya gagal, ya gagal. Kalau saya bisa, harusnya kalian juga bisa. Tapi karena saya nggak tahu errornya tuh di mana, coba cek lagi aja function dan query-nya. Karena itu yang paling penting. Sorry bro, folder di sini nggak ada. Masa banyak orang balas nggak ada yang dijawab. Sorry ya, Kramira. Tapi sama kayak yang tadi ya, folder disk. Kalau emang disknya nggak ada ya, langsung cari indeks HTML-nya. Itu yang kita pakai, indeks HTML, dan yang aset-aset lain tuh kayak style.css, JavaScript, kayak gitu. Dan Bang, makasih ya untuk 8 video ini, sama-sama. Fungsinya buat aplikasi MyBB, boleh tahu Bang? MyBB, My Bulletin Board. Jadi kalau kalian tahu kayak Kaskus, terus forum diskusi apapun lah, kayak semacam apa ya, Reddit, itu pakai bulletin board namanya. MyBB adalah salah satu open source untuk bikin forum semacam itu, website forum ya, website diskusi. MyBB itu gratis, kayak gitu. Baru belajar CRUD, PHP doang gua Bang, sesi ini masih bisa dimengerti. Makasih ya Bang. Sukses terus Bro Ferdi Satrio untuk belajarnya ya. Semoga makin jago. Terima kasih banyak Mas, ini kepake buat KP. Apa? Oh, kafe, bro. Oke. Alhamdulillah, saya juga ikut ngoding. Alhamdulillah. Dan saya juga mau tanya bagaimana cara ngapus codingan yang ada di inspeksi, tapi di HTML tidak ada. Oh, itu kemungkinan ke-trigger dari library-nya, entah CSS-nya atau JavaScript-nya yang kepanggil dari library. Jadi kalau mau ngapus yang ada di inspect, harus tahu itu tuh bagiannya punyanya si JavaScript atau punyanya si CSS nih. Kalau JavaScript dan CSS kan sebetulnya kita dari video-video tutorial saya itu kita pakai library namanya Bootstrap ya. Bootstrap 4. Nah, di situ bisa tiba-tiba kita panggil JavaScript buat bikin models. Contohnya models tuh kan kayak apa ya, kayak pop up gitu ya. Terus nanti bisa ada formnya di situ. Nah, itu gabungan dari CSS dan JavaScript tuh. Jadi mesti tahu dulu nih, waktu nampilin animasi itu urusannya sih JavaScript. Ntar stylenya gimana urusan CSS. Nah, itu harus tahu dulu. Terus baru kita hapus apa yang perlu dihapus. Hapusnya di mana? Kalau misalkan filenya CDN, kelihatannya nggak bisa. Filenya harus lokal. Supaya kita manual bisa hapus gitu sih. Atau enggak kita custom aja untuk line ini, misalkan elemen button kita pengen custom, itu bisa aja sebetulnya, kita langsung custom inline namanya. Coba nanti googling ya. Tempat gua kalau udah kehapus ID pelanggan sama pelanggan gak muncul, di mana Bang yang harus gua ganti? Tempat gua kalau udah kehapus ID pelanggan sama nama pelanggan gak muncul. Kalau udah kehapus, sudah pasti tidak muncul. Memang harusnya begitu ya. Bukannya udah sesuai ya. Kak, tutorial sebelumnya di mana? Penambahan seperti repurchase. Repurchase? Emang ada repurchase?
Lupa guys, sorry ya. Oh, dari purchase ya? Kayaknya nggak ada guys. Ini nggak ada purchasean soalnya. Cuma stok barang aja. Nggak ada guys. Kalau functionnya gagal gimana ya? Coba perhatiin lagi. Coba cek lagi ya. Kalau yang functionnya gagal gimana ya? Ya tinggal ketik ulang nggak sih? Menurutku kalau emang udah stuck banget, hapus aja satu baris, ketik ulang manual. Perhatiin tanda titik komanya dalam kurung. Kalau ada underscore, tanda dolar, kayak gitu-gitu guys. Karena sensitif soalnya. Gitu ya. Bang, kalau dibuka di mobile device kok update modulnya nggak muncul ya? Iya sih, karena memang si web ini belum didesain untuk responsif ya. Jadi kalau misalkan kepotong, memang dia belum optimal aja. Tapi most likely kalau misalkan dia udah pakai bootstrap, lebih kemungkinan besar sedikit lebih responsif lah daripada kalau nggak pakai library sama sekali. Cuma fade screen, nggak bisa dipencet apa-apa. Ini harus di relook lagi sih sebetulnya ya. Saya juga nggak tahu exact errornya tuh ada di mana. Terima kasih banyak Mas, berkat ilmu yang diberikan saat membantu saya sebagai mahasiswa TI nyemplung ke back end di semester 2. Karena kerja saya disuruh bikin aplikasi gudang, sangat membantu. Terima kasih juga udah mampir dan sukses selalu. Terima kasih Bang, terima kasih kembali. Bang, bagaimana cara merubah ganti latar belakang menjadi gambar? Kalau nggak salah saya pernah bikin deh, ada deh videonya kalau nggak salah. Bentar, mana ya? Kita cari dulu guys. Cara bikin jadi gambar ya. Kalau nggak salah dulu pernah deh. Waktu itu zamannya saya sama teman saya waktu itu, Bang Heri. Jadi dia salah satu subscriber juga yang mengcustom web aplikasi stok barang. Jadi dia tambahin ini, tambahin itu, jadi bagus. Nah, terus saya juga wawancara, kalau nggak salah ada wawancara deh ini nih. Fit Bang Heri, penambahan fitur baru. Terus buat mengcustom entah gambarnya, warna-warna elemen itu juga ada deh. Kalau nggak salah di sini deh, tambah fitur baru aplikasi stok barang. Coba ya nanti aku cek lagi ya. Bang, mohon bantuannya, dataku nggak muncul ke option ya pas aku udah submit, padahal aku udah lakuin perasaan. Udah aku sambungin ke option juga. Option tuh yang mana ya? Duh, maaf banget guys, udah lupa. Dataku kok nggak muncul ke optionnya. Kita coba lihat yuk. Emang ada option apa sih? Sebagai orang yang udah lama nggak ngoding, ketika ngeliat ginian lagi tuh kayak, oh dulu gue pernah bikin tutorial malah ngoding. Sayang banget ya. Soalnya kerjaannya sekarang nggak ngoding guys. Udah banyak yang lupa. Option. Option yang mana ya? Boleh tolong ditanyakan lagi nggak? Disubmit lagi yuk. Pertanyaan option yang mana ya? Terima kasih, sangat membantu. Terima kasih kembali. Bang, mau tanya, punya saya error bagaimana barang mana? Sama, perhatiin lagi query-nya. Sama variabelnya, function. Bang, coba bikin lagi tapi versi DeepSeek. Menarik sih, DeepSeek belum pernah coba ya. Sejauh ini cuma pernah nyoba si ChatGPT doang. Belum pernah nyoba DeepSeek. Nanti ya guys, thank you buat masukannya. Thank you buat masukannya. Duh, ngetiknya typo gimana sih?
Nah, ini apa namanya? Bocoran ini ya, materi UiPath. Jadi tadi ada ide untuk bikin sistem informasi data karyawan ya. Terus bikin web dengan DeepSeek. Kita catat dulu guys. Thank you buat masukannya ya. Makasih Bang, sangat mudah dipahami. Semangat nge-YouTube-nya bro. Thank you. Thank you bro Zia. Bro atau sis. Mas kalau mau beli source code-nya bisa, perlu menghubungi kemana ya? FYI nggak bisa guys, saya tidak menjual source code-nya kemana. Jadi karena saya berbagi tutorial, please ikutin tutorialnya, nonton dari awal sampai habis, ikut ngoding juga supaya kebayang ngoding tuh kayak gimana. Tapi kalau mau beli, nggak bisa guys, maaf banget. Bang, untuk buat database-nya bisa pakai apa ya? Database-nya ya, kalau menurut saya biar apa namanya simple, pakai SQLite atau Firebase gitu. Kok saya nggak ada pilihan bahasa Java-nya, bahasa Jawa ini? Masa sih? Tapi jujur saya juga udah lama banget ya nggak pakai si Android Studio ya, kayak udah 4 tahun lebih gitu. Jadi saya nggak ngikutin lagi perkembangannya, apakah emang bahasa Java tuh udah nggak dipakai di Android Studio atau gimana. Tapi seharusnya ada lah, karena di saat itu ya pilihannya cuma 2, kalau nggak Java ya Kotlin. Kalau sampai nggak ada Javanya, kayaknya harusnya ada deh. Mungkin settingan apa gitu, coba dicek lagi. Bagian menit 4404, kenapa ya kok gue error jadi kosong? Kita lihat 4404 tuh nampilin apa? Ups, 44 tambah barang. Oh maksudnya ininya, drop downnya error, malah jadi kosong halaman-halamannya, drop downnya doang. Query-nya kayaknya gagal deh. Bang, gua udah sampai begadang ini dah. Wah, bagus bang, makasih bang. Maaf kalau begini, kenapa ya? Uncaught exception access deny. Coba cek lagi password di connection-nya ya. Tapi udah 2 bulan yang lalu nih guys, gimana ya? Masih relate nggak ya? Coba cek lagi username password ininya ya. Apa namanya? phpMyAdmin sih. Biasanya username-nya root, passwordnya nggak ada. Bang, kok tetap nggak mau masuk ya ke phpMyAdmin-nya? Bisa jadi ketiknya begini, phpMyAdmin localhost /phpMyAdmin 7070, kasih apanya namanya, portnya. Tapi ini udah 2 bulan yang lalu guys, nggak enak kalau baru bales. Saya jawab langsung aja ya. Pencet pop up-nya nggak muncul, salahnya di mana ya? Menit 7.03. Oke, kita meluncur. Pop up-nya nggak muncul, modalnya salah. ID modelnya dicek lagi sama buttonnya. ID sama buttonnya harus nyolok. ID modelnya ya, yang di bawah harusnya di footer.
Terus nyolok sama button modalnya. Button modal yang ini nih, yang open modal. ID-nya ya, coba dicek lagi. Sama untuk print invoice tuh nggak bisa guys, belum ada fiturnya. Kalau ini berarti butuh jaringan internet ya kak, atau bisa pakai Android. Kalau pakai Android otomatis harus terhubung internet, harus pakai WiFi ya. Tapi kalau misalkan kalian pakainya komputer, nggak harus. Kalian kalau ini buat skala kecil ya, skala kecil kalau memang kalian toko, bener-bener satu toko aja gitu di rumahan, kalian nggak butuh internet malah. Nih kayak saya aja, maksudnya cuma pakai PHP admin, pakai Exam, lokal aja jadinya. Tapi kalau misalkan mau dikontrol dari jauh ya nggak bisa. Harus pakai web hosting nanti atau pakai server, tapi terlalu overkill kalau untuk skalanya mikro. Gue udah bener semua perasaan, tapi pas nambahin require function PHP malah loginnya error. Bisa jadi karena timpa-timpaan ya. Duluan mana tuh DB connect koneksi atau si check session function loginnya? Coba dicek lagi. Takutnya timpa-timpaan aja sih. Emulator Android Studio bisa permanen nggak? Tahu saya bisa. Saran bang, kalau hapus sesuatu codingan jangan cepet-cepet sambil dijelasin bang. Salah dikit mereka yang pemula gak bakal bisa webnya, sama kayak tutormu bang. Siap. Thank you banget untuk masukannya. Nanti diperlambat lagi dan dijelasin. Terima kasih. Ini ditaruh di folder JS ya bang? Oh bebas, kalau misalkan kalian mau taruh si data table yang mau ditaruh di folder JS silakan, tapi saya prefer CDN sih. Jadi nggak perlu ditaruh di mana-mana, nggak perlu di download bahkan. Panggil aja. Ini klien bisa akses nggak ya pak? Ini klien nggak bisa akses ya pak? Apa saya yang salah config? Klien? Oh, custom domain ya. Tunggu, klien tuh siapa ya? Kalau kita sebagai kliennya bisa. Kan kita yang konfigurasi. Kemungkinan salah konfigurasi, tapi tutorial ini jujur udah lama ya. Tapi kalau misalkan ada perubahan gitu dari si examnya, saya juga jujur tidak tahu, tidak mengikuti lagi. Bisa jadi emang sudah tidak bisa, tapi most likely salah konfigurasi. Nanya bang, kalau diberi dua kondisi, barang mau habis harap isi ulang dan barang telah habis. Oke, betul, bisa tuh, tinggal alertnya aja di custom, berarti if-nya. Kalau if barang emang sama dengan 0, barang habis. Kalau barang kurang dari 5 tapi lebih besar dari 0, hampir habis, harap isi ulang. Itu bisa di custom guys, dari query-nya. Kayak gitu. Visual Studio Code saya kenapa tidak berhasil ya bang? Maksudnya tidak berhasil download, tidak berhasil install, atau tidak berhasil ngoding? Coba install ulang, ikutin ulang. Lihat bukti pembayaran error ya kak. Betul, error. Jadi si PPDB ini emang kayak aplikasi yang masih sangat prematur, nggak bisa dipakai sih. Kak, buat multiple login udah ada guys. Udah ada, kalau nggak salah kayak tahun 2020 atau 2021 saya udah pernah bikin tutorialnya tentang multiple login. Multi level login. Ada kok. Kak, saya dari tahun 2025 nggak bisa login ya. Nggak bisa login di mana ya? Nggak bisa login di codingan yang kalian ketik atau di website demonya. Coba ya. Bang, kalau di language pilihannya Kotlin DSL sama Groovy DSL, pilihannya yang mana ya? Jujur tidak tahu ya. Kotlin itu kan dulu sempat ada meme
yang bilang bahwa Kotlin itu adalah Java plus Python. Tapi di tutorial ini saya bikinnya pakai Java. Jadi kalau misalkan mau ngikutin tutorial ini ya harusnya pakai Java. Tidak bisa pakai Kotlin atau DS apa Groovy. Nggak pernah dengar malah Groovy. Sorry ya guys, nggak bisa jawab. Kasih ada tugas membuat sistem informasi manajemen stok obat. Oke. Vevo untuk menghindari stok obat kadaluarsa. Oke. Apa itu Vevo first enter first out gitu? Bolehkah mendemokan serta berbagi link source code-nya? Oke. Nanti ya kita tampung dulu manajemen stok obat dengan Vevo. Saya taunya Vivo, first in first out. Kita like dulu. Kok punya saya nggak connect ya bang? Coba cek koneksinya, query-nya, session-nya. Bang, saya kok klik tambah barang nggak bisa ya. Sama loginnya juga nggak masuk. Klik tambah barang nggak bisa. Kalau kliknya aja nggak bisa, elemennya salah. Kemungkinan nggak nyolok antara tombolnya sama elemen yang mau dimunculin. Sama loginnya juga nggak masuk, email password apa saja. Sorry guys, minum dulu. Query-nya salah. Coba ketik ulang lagi codingannya ya. Kalau login nggak bisa, salah query-nya. Sangat bermanfaat, terima kasih Bang Indra Zara. Thank you. Folder disknya ada di mana? Cari aja, nggak usah jadi patokan si disknya itu. Moga bisa ikutin buat kayak di video. Nah, kalau buntu istirahat dulu tuh guys kalau pusing. Kalau penasaran lanjut, kayaknya paling lengkap juga videonya. Thank you guys. Om, kenapa punya saya gak bisa diubah PHP yang indeks HTML-nya ya Pak? Gak bisa dirubah nih. Ini feeling saya ya. Gara-gara extensionnya gak muncul sih. Extensionnya kemungkinan gak muncul. Coba dimunculin dulu extensionnya terus diganti. Atau enggak kalian bikin save as baru tuh si index HTML save as, rubah jadi .php gitu dari Visual Studio Code-nya. Coba deh. Bang mau nanya, saya kan pakai Windows 11. Gak bisa ganti file ke PHP atau apapun itu, cara ngakalinnya gimana ya? Oh ya? Coba kali ya. Kita coba di sini. Tes new text dokumen index HTML nih ceritanya nih. Nih, kalau muncul pop-up begini, keganti dia tuh Chrome HTML dokumen. Kalau saya ganti nih jadi index.php, tuh PHP file keganti kok guys. Coba deh dicek lagi, atau enggak kalian coba apa ya namanya ya. Ini Windows 11 ya. Nih, centang file name extensionnya, coba dicentang itu. Bang, aplikasi sistem informasi geografis Gardu. Wah, ini PR nih. Kita tampung dulu ya. Geografis Gardu, maksudnya pengen tahu nih Gardu titiknya di mana aja gitu, pakai peta ya maksudnya. Pakai peta atau cuma data-data aja nih, Gardu A, Gardu B, alamat ini. Kalau sampai pakai peta harus pakai API itu kelihatannya. Kak, cara biar atasi data
akhir berubah jadi 0. Data NIK nih nomor KTP maksudnya dirubah menjadi 0. Ini ada cara kasarnya sih maksudnya. Jangan guys. Thanks ilmunya kak. Maaf. Ini udah 40 menit nih guys. 2 menit lagi ya. Tolong bang, saya dari pondok. Bisa minta tolong buatkan tutorial web yang berguna untuk info saldo uang santri. Pondok, pesantren, web untuk input, buat nabung santri gitu ya. Kok ada emot sedihnya guys? Ditampung dulu ya. Input saldo uang saku santri. Nanya dong guys, uang saku santri itu dikasih oleh sekolah atau oleh orang tua ya? Oke, tapi ditampung dulu ya idenya Bro Hoirul Umam. Thank you banget. Kayaknya udah 40 menitan ini guys. Saya baca-bacain komen, takutnya video kepanjangan, kalian juga jadi ngantuk dan nggak ketemu jawabannya. Tapi ya sedapatnya aja. Thank you banget buat yang udah komen, dan stay tune di video berikutnya adalah tutorial UiPath Robotic Process Automation. Thank you guys.